Halo semuanya, selamat datang di channel Quiet Investor. Salam sejahtera. Disclaimer, saya bukan financial planner ataupun mentor karena kami juga masih belajar. Jadi bila Anda menemukan salah satu video di channel ini suatu kesalahan, mohon beritahu di comment section ya, agar kami bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Stay tune. Disadari atau tidak, kehidupan kita sehari-hari dipenuhi dengan narasi atau cerita yang berkembang di masyarakat. Narasi yang berkembang itu bisa mempengaruhi berbagai bidang kehidupan kita, khususnya masalah perekonomian. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah tentang teori ekonomi naratif, yaitu kajian tentang menyebarnya narasi yang viral di masyarakat dan mampu mempengaruhi perilaku ekonomi. Narasi yang menyebar itu mempengaruhi kebijakan perekonomian dan perilaku orang-orang berpengaruh dalam ekonomi. Apa contoh narasi yang berpengaruh pada kondisi perekonomian? Sebenarnya ada banyak, tapi mari kita sebut yang paling familiar dengan kehidupan kita. Contohnya, narasi bahwa manusia akan kehilangan pekerjaan karena perkembangan teknologi memicu kekhawatiran tersendiri. Peristiwa penting di suatu negara yang mempengaruhi harga saham. Berita populer yang menyebar secara online atau melalui media sosial. Apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang, masyarakat mudah dihebohkan dengan informasi yang sensasional. Imbasnya bisa berpengaruh ke banyak bidang. Sebenarnya ini bukan hal baru. Robert J. Shiller, ekonom penerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi, telah membahas secara detail dalam bukunya Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economics Events. Mengapa teori ekonomi naratif itu penting, sedangkan di zaman dulu, sebelum Robert J. Shiller melakukan penelitian, hal ini tidak begitu diperhatikan karena terkesan tidak ilmiah. Tapi di kemudian hari, ketika zaman semakin modern, ekonomi naratif semakin dipandang berarti keberadaannya. Pemerintah setiap negara di dunia pun mempertimbangkan narasi sosial, politik, dan psikologi masyarakat ketika menyusun kebijakan. Dengan memahami ekonomi naratif, kondisi ekonomi masa depan pun jadi bisa terprediksi dengan lebih baik. Apa yang bisa dilakukan secara individu untuk menyikapi ekonomi naratif seperti ini? Padahal jika diperhatikan, sepertinya ini hanya menjadi urusan orang-orang yang punya wewenang seperti pengambil kebijakan. Tentunya ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Apa yang sedang kita tekuni, misalnya untuk yang sedang bermain saham, pasti tahu dengan yang disebut saham gorengan, yaitu saham yang dikelola beberapa oknum agar harganya bisa melambung tinggi. Tapi setelah itu mudah untuk turun lagi. Seperti yang terjadi pada kode saham Bumi, yaitu PT Bumi Resources pada awal tahun 2017. Orang-orang yang membeli saham itu pun perlu memahami tentang narasi yang berkembang dengan cara mengikuti sebanyak mungkin update informasi terpercaya tentang yang diupayakan itu. Bila mana Anda menemukan video ini menarik, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk mengingatkan Anda jika kami telah mengupload video baru. Terima kasih.